Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, kita akan belajar hari ini yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar bersama Beni, Adalani, dan Dayu. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tarinya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Halo teman-teman, aku Dayu. Aku berasal dari Bali. Aku akan menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh salah satu tari yang berasal dari Bali, yaitu tari pendet. Ciri-ciri gerak tari Bali, yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga ikut digerakkan mengiringi iringan musik yang ada. Halo, aku berasal dari Sumatera. Aku akan menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Amati gambar berikut. Gambar ini merupakan salah satu tari yang berasal dari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Sedangkan gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak begitu beragam dan tidak rumit. Jadi, untuk gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala itu gerakan yang sederhana. Nah, keunikan gerakan tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh dari Sumatera yaitu tari Sodati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Sodati dari Aceh? Mari kita simak penjelasan berikut. Sodati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sodati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Nah, ayo, bagaimana cara menari tanpa alat musik? Iringan tari Sodati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Tari Sodati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sodati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sodati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan
dalam serta jentikan jari bersuara lembut, para penarinya membuat tari Sodati menjadi lebih menarik. Nah, anak-anak hebat, saksikanlah cuplikan tari Sedati berikut. Assalamualaikum bayanglah gamalan la 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 tamam la tamam la masjid dan bulan la gamalan la 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 mabri kibila mabri sana min kana bulan la la makan wa kana kuka Akabilla makuga wa malinka ayum mata di la mata mamaja Akabeta mamaja pi yo bale haba bale haba ya haba ana buah so buah jalan kali Nah, itulah cuplikan tari Sodati yang berasal dari Aceh. Sangat indah dan menawankan anak-anak. Nah, sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas. Yang pertama, berasal dari daerah manakah kamu? Yang kedua, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Nah, tuliskan salah satu tari daerah tersebut. Yang ketiga, bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu tersebut? Jelaskan. Jadi dari nomor 2 kamu tuliskan nama tarinya. Yang nomor 3 kamu tuliskan keunikan gerakan tari yang ada pada tarian yang kamu pilih tersebut. Nah, anak-anak, silakan kamu kerjakan tugas kamu. Apabila sudah selesai, kirim kepada bapak dan ibu gurumu di rumah. Aku dan teman-teman memiliki kegemaran yang berbeda. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan yang membuat kita senang saat melakukannya. Nah, teman-teman di rumah, apakah kamu memiliki hobi yang sama dengan Lani dan teman-temannya? Dayu suka menari, sedangkan Benny dan Udin suka main bola, dan Siti suka bernyanyi. Kita memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda dalam kegemaran, kita tetap bermain bersama. Kegemaran dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai penghibur diri. Yang kedua, dapat mengasah keterampilan diri. Yang ketiga, sebagai pengisi waktu luang. Yang keempat, bisa menjadi bekal untuk masa depan. Nah, hobi yang kita gemari, apakah hobi atau kegemaran itu dapat mengganggu orang lain? Ya, mungkin bisa. Sebagai contoh, Udin dan Benny suka bermain bola.
Mereka main bola di jalan depan rumahnya. Sikap Udin dan Beni dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan Udin dan Beni agar kegemarannya tersebut tidak mengganggu orang lain? Seharusnya Udin dan Beni bermain sepak bola di lapangan. Nah, anak-anak, kamu harus bijak dalam menekuni kegemaran kamu masing-masing. Jangan sampai hobi kamu dapat mengganggu orang lain seperti Udin dan Beni. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Silakan kamu baca cerita berikut. Cerita Cadara yang menggambarkan kegigihan masyarakat Papua dalam mempertahankan yang baik. Nah, anak-anak hebat, setelah membaca bacaan tadi, silakan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara. Yang kedua, menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu, siapa sajakah tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara? Nah, anak-anak hebat, silakan kerjakan tugas kamu pada buku latihanmu. Apabila sudah selesai, kirim kepada bapak dan ibu gurumu di rumah.
Nah hebat, sekian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.